Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ternyata memang susah ya untuk mendapatkan ilmu. Iya. Ya. Karena harus sebelumnya saya perkenalkan dulu Anang Nurdianto dari Batu Marta, Batu Raja, Palembang, Pak. Oh ya, jauh ini. Kalau kamu tadi, saya dari Palembang tuh diprioritaskan. Gak bunyi kok. Kok yo lali karena dikerekke. Ya. Udah tadi gak bunyi. Ya, Adi. Jadi berawal dari kajian di rumah itu ada kajian kelompok juga. Yang awalnya dari 4 orang, alhamdulillah sekarang kemarin itu ada 40 orang sama anak-anak tapi masih. Ya. Yang istiqomah ya sekitar separuhnya lah. Mungkin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu dari sekian waktu dari ada 7 bulan itu saya browsing untuk yang brosur zakat mal untuk zakat fitrah, insya Allah yang bapak-bapak yang sudah ngaji sudah paham ya, dan sudah melaksanakan. Tapi yang zakat mal ini saya browsing belum ketemu brosurnya. Jadi kemudian untuk di daerah kami itu ada penghasilannya dari kebun karet. Jadi ketika kami mendapatkan rezeki dari kebun itu, apakah zakat malnya itu 2,5% atau 10%? Karena setelah mengaji di MTA ini dan mencari hadisnya yang sahih ya, kalau dari pertanian itu 10%. Gitu. Kemudian saya tanya dengan ustadz yang sana, yang di daerah sana yang bukan dari MTA tapi hanya ustadz-ustadz sana, itu katanya 2,5% itu karena hasilnya hasil dari perdagangan. Karena nggak dimakan langsung, padahal itu dari perkebunan. Yang ingin saya tanyakan itu, kemudian mohon dijelaskan tadi ya, yang dari hasil perkebunan karet itu yang benar yang 10% atau 2,5%. Ya. Dan seandainya yang 2,5% itu sudah dipotong oleh kelompok, apakah harus menambahi 7,5% atau dari awal lagi 10% lagi. Kemudian untuk istri saya ini karena lagi menyusui dan kemarin ketika berangkat ditinggal berangkat saja anaknya sudah kelaparan ya. Jadi nah untuk karena orang menyusui itu ada yutikunahu tadi bisa mengganti di hari yang lain, membayar fitrah ya, fidyah, membayar fidyah. Nah menjadi pertanyaan ketika pas halangan. Jadi pas halangan apakah kalau membayar fidyah itu harus 30 hari full atau dipotong ketika halangan? Itu yang saya tanyakan. Halangan haid gitu toh? Halangan haid, iya. Ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Ya. Jadi tentang zakat mal tadi, kalau itu hasil dari pertanian, perkebunan kan sama itu. Kalau memang pengelolaannya tidak memerlukan biaya, pengairan, pemeliharaan dan sebagainya tidak memerlukan biaya, itu 10%. Tapi kalau memang memerlukan biaya, untuk pengairannya, untuk pengelolaannya perlu biaya, lah itu 5%. Jadi 5%, tidak 10%. Jadi misalnya nanam, tanpa biaya apa-apa, air ya tidak mengairi, tak akan air hujan, dan tanpa biaya, itu 10%. Kalau pakai biaya, sampai panen tadi, itu 5%. 5% ya. Biaya pemupukan dan perawatan itu? Nah, itu kan biaya namanya. Ya, namanya biaya. Jadi masih ada ketegangan. Kalau tidak dipupuk, tidak diopeni, mungkin mati, misalnya, ada. Maka itu 5%. Perdagangan itu kan kalau sudah dijual jadi perdagangan, ya, itu tadi menderes karet, dari tumbuh karet, dideres keluar hasilnya kan, ya, hasilnya ya getahnya itu kan hasilnya. 5% kalau itu. Kemudian ibu yang sedang menyusui, puasa tidak puasa, harus membayar fidyah. Kebetulan dalam menyusui itu juga datang bulan. Nah, bagaimana? Lah,
dihitung yang datang bulan tadi mengganti puasa di hari lain, yang karena menyusui membayar fidyah. Karena ada aturannya sendiri kan. Orang yang datang bulan itu termasuk faidatum min ayyamin ukhor, ganti puasa di hari lain. Ya, selama menyusui fidyah. Dan menyusui ditambah lagi datang bulan. Nah, maka itu yang datang bulan ganti puasa, yang menyusui fidyah. Nah, gitu.